Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pak Arif. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal tes SKB CPNS 2019-2020 untuk formasi guru geografi. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Arif supaya kontennya lebih banyak bermanfaat buat orang lain dan dapat berkembang. Langsung saja kita ke pembahasan. Nomor 1 ya. Atmosfer terdiri dari 3 komponen, yaitu udara kering, uap air, dan titik-titik. A. Awan, B. Argon, C. Gas permanen, D. Aerosol. Oke, kita kaji satu persatu ya. Awan itu hampir sama dengan uap air ya, kumpulan titik-titik yang ada di atmosfer. Argon itu sama dengan bahan kimia atau AR, biasa dikenali dengan AR. Argon itu seperti gas mulia. Kalau gas permanen itulah gas atau partikel yang mempunyai jumlah yang tetap. Kemudian ada aerosol ya. Aerosol itu apa, Pak? Aerosol itu adalah benda-benda atau benda atau ukuran yang kecil dengan berat yang ringan ya, yang melayang-layang di udara ya. Partikelnya itu ada nitrat, garam, kalium, karbon, kalsium, silika, dan partikel-partikel gunung berapi. Kemudian ketika cahaya itu mampu melewati suatu bidang atau ruang yang gelap, kemudian ada cahaya masuk celahnya, nanti biasanya itu terlihat aerosolnya atau benda-benda yang ringan itu. Makanya di dalam atmosfer itu ada 3 komponen. Yang pertama ada udara kering, uap air, dan aerosol. Kalau udara kering sendiri itu ada apa saja? Ada nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Itu adalah udara kering. Oke, ya paham ya aerosol itu apa tadi. Lanjut, nomor 2. Parameter cuaca yang paling membedakan wilayah tropis dengan wilayah subtropis dan kutub adalah A. Angin, B. Temperatur, C. Tekanan udara, D. Kelembaban relatif. Kalau angin seperti yang kita ketahui adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, berarti bukan ya. Kemudian temperatur itu sama dengan suhu ya. Kemudian tekanan udara itu sama dengan massa partikel udara yang menekan searah dengan gaya gravitasi bumi ke bawah, itu adalah tekanan udara. Yang D. Kelembaban relatif adalah ukuran suhu atau curah hujan yang ada di suatu wilayah. Contohnya di Semarang 33 derajat Celcius suhunya, itu adalah kelembaban relatif. Jadi parameter cuaca yang paling membedakan wilayah tropis dan subtropis serta kutub adalah yang B. Temperatur, suhu ya, temperatur atau suhu udara. Kenapa? Kalau kita lihat di bagian iklim ini, kita lihat ya, coba ya, kita lihat di iklim matahari. Oke, kita buka dulu iklim. Nah, di pembagian ini ya, semakin letak lintangnya semakin ke atas atau mendekati kutub, maka suhu udaranya akan semakin dingin ya. Semakin ke mendekati khatulistiwa, maka suhu udaranya akan semakin tinggi atau semakin panas. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal yang tadi adalah temperatur udara atau suhu. Lanjut, nomor 3. Volume tanah di daerah pegunungan di Indonesia umumnya lebih tipis dibanding di daerah dataran karena A. Mengalami pengikisan secara terus-menerus, B. Proses pembentukan tanah berjalan lambat, C. Sering mengalami longsoran material tanah, D. Sejak proses pengangkatan solus sudah tipis. Jawabannya adalah yang A, karena curah hujan tinggi dan pelapukannya intensif ya. Jadi karena curah hujan yang tinggi dan pelapukan intensif sehingga volume tanah di daerah pegunungan itu relatif tipis dibandingkan dengan dataran yang lebih datar dan jarang terjadi pengikisan atau pelapukan yang intensif. Jadi
solumnya malah tebal kalau di daerah yang dataran atau daerah yang datar. Lanjut, nomor 4, fenomena alam berupa gempa tektonik yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik antara lempeng Pasifik, Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah prinsip A. Distribusi, B. Interrelasi, C. Korologi, D. Deskripsi. Oke, kita kaji satu persatu. Kalau distribusi itu kaitannya dengan apa ya? Dengan sebaran ya, distribusi, persebaran. Contohnya menelaah persebaran flora dan fauna, menelaah sebaran penduduk, bentang alam, dan lain sebagainya. Itu adalah prinsip distribusi. Kalau prinsip interrelasi itu kaitannya dengan keterkaitan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam satu ruang. Kalau korologi itu kaitannya dengan apa? Menelaah gejala, fakta, dan permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebaran, interrelasi, dan interaksi. Jadi korologi itu lebih kompleks lagi. Kalau deskripsi itu hanya mendeskripsikan gejala di muka bumi yang diamati, bisa dalam bentuk tulisan, tabel, gambar, peta, melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat. Itu adalah deskripsi. Jadi pada soal di atas merupakan prinsip geografi yang interrelasi ya. Kenapa interrelasi? Karena di situ ada keterkaitan pergerakan lempeng dengan gempa tektonik ya. Oke, lanjut. Jangan sampai ketuker-tuker itu ya prinsipnya. Kemudian nomor 5, alur sungai yang tinggi dan deras dapat kita jumpai pada das, daerah aliran sungai bagian A. Hulu, B. Hilir, C. Tengah, D. Muara. Oke, kita kaji ya. Kalau yang A itu sudah jelas ya, di wilayah hulu pasti arusnya deras, kemudian topografinya curam ya. Dasar sungai juga berbentuk V. Ditemukan arus sungai yang deras itu di daerah hulu, berbeda dengan di daerah hilir ya, tengah atau muara yang mungkin kecepatan aliran sungainya tidak terlalu deras seperti di daerah hulu. Muara malah lambat sekali aliran airnya dan banyak terjadi endapan itu di muara. Nah, di tengah itu banyak terjadi kelok-kelokan ya. Lanjut, nomor 6, perhatikan peta-peta berikut ini. Yang satu ada peta curah hujan, 2 peta topografi, D peta persebaran vegetasi. Informasi yang dapat diperoleh dari peta-peta di atas adalah A. Wilayah kepadatan penduduk, B. Persebaran pegunungan, C. Wilayah rawan longsor, D. Mata pencaharian penduduk. Ayo, kira-kira jawabannya apa ya dari soal seperti ini? Oke, kita kaji yang A. Wilayah kepadatan penduduk tidak mungkin karena di optionnya tidak ada jumlah atau peta sebaran penduduk. Yang B, persebaran pegunungan kayaknya tidak mungkin, soalnya di optionnya tidak ada sebaran gunung atau jenis-jenis atau macam-macam gunung ya. Kemudian yang D, mata pencaharian penduduk juga tidak ada nama-nama atau jenis-jenis mata pencaharian penduduk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah wilayah yang rawan longsor, ini yang C ya. Kenapa? Pada saat peta ini dioverlaykan atau digabungkan dengan suatu sistem informasi geografis ya, dengan aplikasi ArcGIS itu bisa menghasilkan sebuah peta rawan longsor ya, dimana ada peta curah hujan, kemudian topografi, tinggi rendahnya permukaan bumi, kemudian persebaran vegetasi. Persebaran vegetasi itu ada yang rapat, ada yang gundul, ada yang lebat. Nah, nanti bisa diketahui misalnya vegetasinya gundul, topografinya curam, curah hujannya tinggi, maka akan terjadi rawan longsor yang tinggi, tingkat rawan longsor yang sangat berbahaya atau tinggi. Jadi jawabannya yang C
C, wilayah rawan longsor. Nomor 7, berdasarkan ilustrasi penggunaan lahan di bawah ini, wilayah C merupakan wilayah yang ideal untuk industri. Ini yang C ya, Bukit Kapur. Optionnya semen, ban, garmen, mebel. Udah jelas jawabannya adalah yang semen ya. Kalau sawit itu minyak ya, pemukiman bisa jadi perumahan, kebun karet bisa dimanfaatkan karetnya, kemudian hutan untuk mungkin bisa digunakan kayunya untuk mebel ya. Oke, itu adalah 7 soal dulu mengenai soal-soal geografi. Dipantau terus channelnya Pak Arif, nanti akan muncul soal-soal baru terkait materi geografi khususnya SKB. Oke, silakan like dan subscribe channel saya untuk mengembangkan kontennya. Kemudian kasih pada kolom komentar kira-kira request mau apa, kasih soal-soal yang sulit dong, kasih soal-soal yang bervariasi lagi atau yang temanya ini misal. Nah, nanti saya akan buat sesuai dengan request kalian. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.